Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Nangong Yukin, kamu bukan manusia, kamu sangat tidak tahu malu. Gongsun Ruoxi memapah Tan Yun, dengan air mata berlinang, menatap Nangong Yukin di perahu roh. Selama kompetisi 4 keahlian, kamu dan Tan Yun berduel hidup dan mati, kalau bukan Tan Yun yang menyelamatkanmu saat itu. Kamu sudah mati. Kamu hanya binatang yang tidak tahu berterima kasih. Tan Yun hanya ingin menyelamatkan kami, tetapi kamu menyerangnya, kamu terlalu hina. Jangan katakan Ruoxi. Tan Yun memuntahkan seteguk darah, menatap dingin pada Nangong Yukin. Aku tidak peduli siapa kamu atau apa yang terjadi antara kamu dan aku, tapi karena kamu menikamku dengan pedang, semua ini tidak penting lagi. Pergi, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi lain kali, kalau tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Tan Yun tampak dingin dan mengerikan. Sebagai Hongmeng Supreme di masa lalu, dia memiliki prinsip hidupnya. Dia mengakui bahwa dia patah hati ketika melihat Nangong Yukin dan dirinya sendiri dalam konfrontasi hidup dan mati dan hampir terbunuh oleh dirinya. Tapi ini tidak bisa menjadi alasan kemurahan hati Tan Yun. Berpikir untuk mendengar bahwa dia dalam masalah, dia bergegas menyelamatkannya, tetapi dia hampir terbunuh oleh serangan diam-diam. Hati Tan Yun juga menjadi dingin dan mati rasa. Nangong Yukin menatap mata Tan Yun yang cuek. Pikirannya sangat kacau. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Segera, Nangong Yukin mengendarai perahu roh menerobos hujan. Dia memegang pedang di tangan kanannya ke dinding perahu untuk mencegah dirinya jatuh. Dan memegang dadanya dengan tangan kirinya, dan kepalanya bergetar hebat, bergumam. Kenapa aku merasa sakit hati saat aku menikamnya? Mengapa saya merasa sedih ketika melihat matanya yang acuh tak acuh ke arah saya? Bukankah guru mengatakan bahwa pertarungan hidup dan mati antara aku dan dia, sama-sama terluka? Tapi mengapa Gongsun Ruoxi mengatakan bahwa dia menyelamatkanku? Ada apa denganku? Tidak, aku harus mencari tahu kebenarannya. Aku harus tahu apa yang terjadi setelah pertarungan itu. Puncak kesepian. Auwem. Gunung itu bergetar, dan batu-batu besar jatuh dari gunung. Naga guntur angin di sekitar gunung, dan kepala atribut guntur hitam masih menggigit leher singa naga emas, dan darah tumpah dari luka leher singa naga emas. Auwem. Singa naga emas tidak takut saat menghadapi naga guntur angin, yang beberapa kali lebih besar darinya. Taringnya masih menggigit, di bawah kepala naga guntur angin. Bum-bum, sayap singa naga emas mengepakkan tubuh Feng Lei Jiaolong, tulang emas sepanjang 3 kaki yang terbuka di sayap itu menusuk tubuh Feng Lei, darah muncrat. 4 cakar singa naga emas masih menembus tubuh naga guntur dan terus menari, tiba-tiba menutupi tubuh bersisik, merobek luka besar. Auwem, singa naga emas menggelengkan kepala dengan keras, mencoba melepaskan diri, naga guntur masih menggigit lehernya. Cakar raksasa naga guntur itu menancap ke dalam dada singa naga emas. Singa naga emas mengaum, dan kekuatan iblis emas keluar dari tubuhnya. Kedua monster itu sekarang mengalami luka yang sangat parah. Ini pertarungan jarak dekat antara hidup dan mati. Tan Yun, dengan wajah pucat, memandang Gongsun Ruoxi dan berkata, di sini berbahaya. Menjauhlah dan aku akan membantu pria besar itu. Tan Yun, kamu terluka parah, kamu. Sebelum Gongsun Ruoxi selesai berbicara, Tan Yun memutar seluruh tubuhnya, memegang pedang suci Huowu, dan sudah melompat turun dengan pedang terbang. Di hujan yang lebat, Tan Yun seperti kilat menuju ke kepala naga guntur yang menggigit leher singa dewa naga emas. Api es Hongmeng. Tan Yun muncul 300 kaki, dia mengeluarkan raungan keras, dan telapak tangan kirinya terdorong ke bawah. Dalam sekejap, api es Hongmeng keluar dari telapak tangan kiri Tan Yun dan berubah menjadi jaring api setinggi 30 kaki, menutupi kepala naga guntur.
Kepala naga guntur angin ditutupi dengan lapisan es biru. Bunuh. Di saat Tan Yun jatuh, dia mengepalkan pedang suci Huowu di kedua tangannya, dan menyalurkan kekuatan spiritual tubuhnya ke dalam pedang. Cahaya pedang membesar dan berubah menjadi cahaya pedang 100 zang yang dibakar oleh api, dan itu menebas ke arah kepala naga guntur. Bum-bum. Kekuatan cahaya pedang menghantam kepala naga, yang menggigit leher singa naga emas, sisik hitam yang menutupi kepala naga retak, darah meluap, dan mengalir. Naga angin guntur tidak pernah percaya akan terluka oleh serangan manusia rendah. Tiba-tiba, naga itu menggoyangkan ekornya, dengan kekuatan penuh, ke arah Tan Yun dalam kehampaan. Ekornya seperti kilatan petir melintasi kehampaan, membuat celah ruang yang saling bersilangan. Langkah Dewa Hongmeng. Meskipun Tan Yun menghindari pukulan fatal dalam kehampaan, bahu kanannya masih tersapu oleh sisik di ekornya. Sisik tajam menggores daging di bahu kanan Tan Yun. Pria besar, mari kita bunuh bersama. Tan Yun meraung, memegang pedang di kedua tangan, penuh kekuatan spiritual berputar-putar, seperti bola meriam dengan target mata kiri naga guntur angin. Dengan cepat Tan Yun memegang pedangnya dan menusuk mata kirinya dalam-dalam. Tan Yun, seolah melupakan rasa sakitnya, dan hanya ada satu niat di hatinya, membunuh naga guntur. Bayangannya langsung muncul di bawah leher singa naga emas, tangan kirinya menggenggam rambut panjang singa naga emas, saat tubuhnya tergantung, dengan lambaian tangan kanannya, pedang yang dilempar menari dengan api, dimasukkan ke mata kanan naga guntur. Naga guntur melepaskan leher singa naga emas, dia mengerahkan tubuhnya mencoba melarikan diri. Auwem. Dengan dilepaskan kepala singa naga emas, Tan Yun memanfaatkan situasi dan menyapu 100 kaki dari bawah lehernya, memberi isyarat, dan segera menarik pedang ilahi Wu di mata kanan naga guntur. Singa naga emas bergerak dengan sayapnya, melemparkan naga guntur, dan menabrak gunung. Tanah bergetar dan gunung runtuh. Setelah singa naga emas membuat lubang besar dari puncak gunung yang tinggi, ia menembus gunung, menembak puluhan mil jauhnya, menukik ke bawah menuju air terjun besar, mendorong naga guntur menabrak batu air terjun dengan keras. Air memercik, ombak bergelombang, naga guntur yang kehilangan mata dan seluruh tubuhnya, semakin lemah. Sekelompok sinar pedang turun dari langit, dan menancap di leher naga guntur, dan sisik hitam pecah berserakan. Bayangan indah terbang melintasi kehampaan, Gongsun Ruoxi terbang di belakang leher naga guntur, menusuk pedang dalam-dalam ke leher naga. Ruoxi, hati-hati. Dari langit di atas air terjun, Tan Yun meluncur turun dengan langkah suci, meraih lengan kanan Gongsun Ruoxi dengan tangan kanannya dan menariknya menjauh 10 kaki, kekuatan guntur meledak dari bagian belakang leher. Tiba-tiba, kekosongan ini dipenuhi dengan retakan yang mengejutkan seperti keramik. Gongsun Ruoxi takut, jika bukan karena Tan Yun menyelamatkannya tepat waktu, dia tidak akan mampu menahan ledakan kekuatan guntur. Ruoxi, kamu, jangan mendekatinya. Bagaimanapun, itu adalah monster periode kesusahan tingkat 3. Sangat mungkin bahwa pukulan acak akan membuatmu mati tanpa jasad. Tan Yun menasihati. Oke, Gongsun Ruoxi mengelengkan kepalanya dengan ketakutan yang tersisa, dan segera menginjak pedang terbang dengan Tan Yun. Bum-bum, sinar pedang menebas tubuh naga, dan sisik hitam meledak, semburan darah menyembur keluar. Orang besar, jauhkan dari, Ruoxi dan aku akan membunuhnya. Teriak Tan Yun. Aumum. 4 cakar dimasukkan ke dalam tubuh naga guntur angin, meraih naga guntur angin yang melemparkan ke bebatuan di sisi kiri air terjun. Naga guntur mendesis, membuka mulutnya yang besar, dan mencoba menggigit kaki depan singa naga emas, tapi gagal. Jadi naga guntur putus asa. Dia tidak dapat membayangkan bahwa dia adalah raja dari banyak monster tingkat 3 selama masa kesengsaraan, tapi bukan lawan singa naga tingkat 3 yang tahap pertumbuhan.
Tan Yun dan Gong Sun Ruoxi menginjak pedang terbang dan muncul di atas singa naga emas. Mereka berusaha keras untuk menggunakan serangan pedang yang mendominasi, dan setiap pedang secara akurat menabrak angin dan guntur di tubuh naga. Boom-boom. Setelah beberapa saat, 2/3 sisik hitam tubuh terpotong dan dipisahkan dari tubuhnya. Setelah 10 napas, naga guntur berhenti menggeliat, dan mayat yang panjangnya 300 kaki terpotong menjadi puluhan bagian. Sampai mati, taringnya masih menggigit kaki depan singa naga emas. Auwem! Singa naga emas menggoyangkan kaki depan, dan melemparkan kepala naga petir 10 meter jauhnya. Tiba-tiba singa naga emas tersendak, darah menyembur tipis dari luka di leher dan dadanya. "Pria besar, bagaimana lukamu?" Tan Yun bertanya dengan mata khawatir sambil memegangi dadanya. "Aum." Singa naga emas menunjukkan senyum seperti manusia. Jelas jika itu menyakitkan. Tan Yun merasa lega dan duduk di tanah, menghirup udara segar. Gong Sun Ruoxi dengan penuh terima kasih berkata, "Tan Yun, terima kasih telah menyelamatkanku." "Tidak apa-apa, kamu adalah teman Xiao, dan kamu adalah temanku, kamu tidak perlu sopan." Senyum muncul di wajah pucat Tan Yun, "Selamatkan kamu, aku juga bisa menjelaskannya kepada Xiao." "Tan Yun, suster junior Zhongwu, apakah dia tidak terluka?" Gong Sun Ruoxi berkata dengan cemas. "Dia baik-baik saja, dia sudah menunggu kita di tempat pertemuan sekarang." Tan Yun berkata, "Kita istirahat sebentar dan kemudian bergegas kembali." Setengah jam kemudian, Tan Yun bangkit dan melihat singa naga emas menghancurkan kepala naga angin dan guntur, dan mengeluarkan pil iblis hitam dengan atribut guntur. Setelah itu, singa naga emas pergi ratusan mil jauhnya, di bawah gunung yang runtuh, dan setelah membawa kembali kepala naga petir angin, dia menggigit kepalanya dan mengeluarkan pil iblis. Tan Yun mengumpulkan pil iblis, dan dibantu oleh Gong Sun Ruoxi dan melompat ke singa naga emas. Dan membawa kedua orang itu dan terbang menuju hutan sejauh 1,5 juta mil. 3 hari kemudian, Nangong Yukin mengendarai perahu roh dan terbang ke bawah di sisi barat pintu masuk jurang kuburan Dewan, di lembah yang indah dan tenang sejauh 150.000 mil. Ada ribuan murid dari Istana Jiwa berkumpul di lembah. Nangong Yukin bergegas menuruni perahu roh dengan pikiran serius, berjalan ke gua tidak jauh, dan memerintahkan tanpa melihat ke belakang, "Qin Xin, kamu masuk, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu." Setelah Nangong Yukin memasuki gua, melihat seorang murid perempuan yang bergegas masuk ke gua, "Kamu juga berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan. Sekarang, katakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi dalam komaku setelah pertempuran yang menentukan antara aku dan Tan Yun berakhir." Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.